MKC jadi jualan Saifuddin Ibrahim. Orang jujur, Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Istri Pak MKC, Ibu Watma itu nangis-nangis karena tidak ada uang lagi di tangan mereka dan tidak ada pengiriman uang dari Saifuddin Ibrahim dan lain sebagainya. Hei pendeta busuk, kalau kamu tidak kembalikan itu uang, kamu akan rasakan penderitaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita Edi Prayitno. Kali ini saya masih seputar Saifuddin Ibrahim yang tambah hari tambah kalap saja. Jadi nggak jelas ini Saifuddin Ibrahim ini. Jadi dia memusuhi semua orang. Setelah memusuhi umat muslim, sekarang memusuhi teman-temannya sendiri. Dan masih berkutat ke masalah pokok yaitu MKC. Jadi dulu kan sudah ada itu rebutan masalah duit antara tim pembela-pembela Kristen ini. Dulu ada Simon Ubulu, kemudian ada Paul Zhang, kemudian ada Joshua Tewu, kemudian ada Saifuddin Ibrahim, dan juga yang terakhir pasti ada pendeta Rusuli Lubis juga itu. Dan ternyata perkongsian mereka ini pecah berantakan, ambiar gara-gara rebutan donasinya KC. Nggak usah rekening koran di ini sudah jelas tentang Abi bawa uang KC kembalikan. Setelah saya lihat itu dari YouTube akhirnya Pak Rizky Lubis gempur bahwa seolah-olah dia memperjuangkan KC, sekarang dia bertahan Abi meninggalkan KC. Sekarang aku tanya gini, apakah dengan dia membuat rekaman YouTube persidangan itu bisa mengurangi masa tahanan KC? Ya, dengan apakah dengan situ dia berjuang untuk KC? Dalam lihat aku lihat di dalam YouTube-nya dia ambil kesempatan juga siapa yang mau membantu untuk uang perjalanan dia ke Ciamis. Itu bukan namanya bantu. Kalau mau bantu tuh untuk korban tante sendiri, bukan minta donasi uang. Jadi si KC ini dulu pernah kita bahas di konten sebelumnya bahwa ini nasibnya KC ini udah korban ya, udah jatuh ketimpa tangga. Jadi dia hanya dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk mencari simpati, untuk mencari dana, mendapatkan donatur kemana-mana. Dan setelah dana terkumpul bahkan sampai ratusan juta, bahkan ada yang mengisukan sampai miliaran, akhirnya mereka bubrah pecah gara-gara saling tilep duit donatur ini. Dan informasi terakhir semakin seru ini, jadi si Saifuddin Ibrahim membongkar kebobrokan daripada pendeta Joshua Tewu juga karena masalah duit. Dia menuduh anaknya membawa duit KC, dan dia setelah dibantah oleh Tewu, sekarang Saifuddin membongkar lagi rahasia pribadinya antara hubungan gelapnya dengan beberapa pasangan haram ya. Sebenarnya saya nggak tega, ini masalah intern, masalah pribadi, tetapi ditampilkan ya secara umum live di YouTube, dilihat orang banyak. Sebetulnya dua orang ini dulu awal-awal Saifuddin Ibrahim masuk Kristen ini hubungannya sangat bagus sekali, saling support, bahkan kelihatannya mereka hubungannya sudah seperti saudara. Jadi sama-sama tahu ya, sama-sama tahu rahasia masing-masing sebetulnya. Jadi bermula dari Joshua Tewu, karena dituduh seperti itu Joshua Tewu
membuat pengakuan bahwa sebetulnya Saifuddin Ibrahim itu tidak pernah menjadi pendeta, karena Saifuddin Ibrahim tidak pernah ditahbiskan di gereja manapun sebagai pendeta. Dan setelah Yosua Tewu membongkar soal ini, Saifuddin Ibrahim tambah berang. Kemudian Saifuddin Ibrahim membongkar masalah perselingkuhannya Yosua Tewu dengan perempuan-perempuan yang lain. Sebetulnya ini masalah intern ya, jadi kita nggak berhak mencampuri urusan mereka, tetapi karena ini sudah dipublish dan menjadi konsumsi publik, menjadi hal yang sangat lumrah, akhirnya menjadikan santapan rame-rame ini. Jadi channel-channel muslim atau channel Kristen akhirnya rame-rame membicarakan isu ini ya. Saya dengan pendeta Tewu dulu sering komunikasi ya, bahkan pernah mengadakan acara dialog juga Islam Kristen, dan saya dengan pendeta Yosua Tewu berhubungan baik dan tidak ada masalah. Tetapi karena isu-isu semacam ini, dan akhirnya mungkin juga akan digoreng oleh channel-channel yang lain, ini menjadikan nama baik si Yosua Tewu pasti hancur ya. Dulu bermula dari dia dipecatnya dari gereja GPDI ya, GPI ya, di gereja GPI karena dia mempunyai paham anti Trinitas. Anti Trinitas ini paham yang umum yang dipakai oleh orang-orang Protestan ya, karena Yosua Tewu ini mempunyai paham Yesus only, hanya dia dipecat dari sana. Dan bermula dari sini Yosua Tewu ini sebetulnya membutuhkan kawan ya, tapi saat ini sesama teman dekatnya sendiri itu malah dihancurkan ya, nama baiknya dihancurkan, dan kita sebagai penonton itu ngelus dada ya. Nggak tega itu sebenarnya urusan mereka ya. Saya istilahnya menggunting dalam lipatan. Biasanya memang persaudaraan kalau udah terlalu dekat, masing-masing tahu rahasianya. Ini rahasia masing-masing pasti udah tahu ini. Bahkan Saifuddin Ibrahim ngomong nomor teleponnya pun dia tahu. Dan si Yosua Tewu juga bicara, pendeta Saifuddin Ibrahim bukan seorang pendeta, dia tidak pernah dilantik menjadi pendeta, bahkan dia tidak punya jemaat, dan dia juga tidak punya gereja. Dan ini dibongkar oleh Yosua Tewu. Dan ternyata saling bongkar ini apa sih faedahnya buat mereka? Hanya karena rebutan duit yang katanya dimakan oleh keluarganya Tewu tadi ya. Duitnya 200 juta atau berapa itu ya? Ya, sebenarnya kita mempertanyakan ajaran mereka ya. Ajaran mereka kan digembar-gemborkan sebagai ajaran kasih. Bahkan di dalam Injil mereka dikatakan, kalau ditampar pipi kananmu berikan kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kananmu. Dengan gembar-gembor bahwa agama Kristen ini adalah agama kasih, sebetulnya mereka harus memberikan sebuah contoh yang baik. Meskipun diinjak-injak seperti apapun, itu jangan sampai membalas ya, harus ngalah. Tapi kelihatannya di sini hamba-hamba Tuhan, yang dikatakan hamba Tuhan, mempertontonkan pertunjukan yang konyol ya. Jadi sekarang jemaat mana yang mau ikut pada mereka kalau seperti itu? Bahkan kalau dia mau menginjili seseorang pun, orang akan bertanya-tanya, karena ini orang-orang adalah penginjil-penginjil semua. Biasanya dia berapologet, menyerang muslim, memojokkan Islam dengan tujuan supaya orang-orang Islam ini mau mengikuti agama mereka. Tetapi dengan perbuatan kemudian dibukanya aib-aib mereka ini di depan umum, ini semakin menghancurkan mereka berdua. Sebetulnya mereka berdua, bahkan sekarang Saifuddin Ibrahim juga menyerang si Paul Zhang juga dikatakan masalah duit dengan kasih juga. Jadi sebetulnya ada rentetan peristiwa yang panjang ini ya. Jadi peristiwa KC ini akhirnya membongkar borok-borok yang
pengagum yang ada di sekeliling dia. Allah SWT menunjukkan dengan kasus ini, membuka bobrok-bobrok orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dulu menghina Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, orang-orang yang ingin mempengaruhi umat-umat Islam supaya tunduk dan mau mengikuti ajaran mereka. Ditunjukkan kebobrokan mereka. Ini adalah qadarullah ya. Ini takdir Allah. Allah membuka. Allah bisa saja membuka. Allah bisa meninggikan derajat seseorang. Allah juga bisa menghancurkan seseorang. Kalau mereka bertaktik, Allah Maha punya taktik. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Al-Imran ayat 54, ini bisa sebagai gambaran ya, gambaran dari perbuatan mereka yang ingin menjatuhkan Islam, ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, ingin menjatuhkan Allah SWT. Di dalam Al-Imran ayat 54 di sana disebutkan, dan mereka ini, orang-orang kafir ini, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka membuat tipu daya, mereka menghujat Islam, menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Mereka membuat tipu daya, ingin menipu, ingin memperdaya Anda. Tetapi ingat, Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini ayat ini sudah diterapkan dan sudah terjadi pada para pendeta-pendeta ini yang ingin menghancurkan Islam. Tipu daya Anda akhirnya termakan pada diri Anda sendiri. Mungkin sebentar lagi Saifuddin Ibrahim juga akan kena. Anda membuat tipu daya, Anda akan mati dengan tipu daya Anda sendiri, baik itu nama baik Anda atau reputasi Anda. Pedang pahlawan yang terhunus. Saifuddin Ibrahim, seperti saudara tahu, selama ini bersama dengan saya kan. Saya menjadi pendukung utama dia dalam soal spiritual. Ya di luar mungkin ada motivasi uang ya. Kalau saya kan jelas saya nggak pernah taruh rekening saya di sini kan untuk minta uang. Ya mungkin ya kalau saya Saifuddin MKC bisa jadi. Nabi 26 itu hanya duduk di tempat, mengumpulkan donasi, beli mobil di Belanda. Saya sudah punya buktinya loh. Nabi 26. Macam apa lu Nabi 26? Lu menghina-hina saya, mengejek saya. Kamu bilang dengan mengumpulkan donasi MKC katanya saya mau beli Ferrari. Berhenti ngomong Nabi 26. Saya orang jujur. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Donasi. Ya bagus. Donasikan kepada saya yang lagi kesusahan. Ya. Saya memulai pembahasan, penerangan, penjelasan, klarifikasi, apapun namanya, untuk fitnah yang dilontarkan oleh Saifuddin Ibrahim terhadap saya, bahkan cercaan, makian, ancaman, kutukan yang dilakukan buat saya. Dan dia kayaknya amat sangat bernafsu, berambisi untuk menghancurkan saya. Saya nggak ngerti dosa saya apa sama Saifuddin Ibrahim. Saya nggak tahu saya salah apa sama Saifuddin Ibrahim. Yang bawa kabur uang KC yang sudah saya kumpulkan. Antara dua orang ini saling membuka aib. Si Joshua Tewu membuka aibnya Saifuddin membuka Joshua Tewu. Bahkan Saifuddin juga menyerang pada Ibu Rahmah ya. Ibu Rahmah, istrinya MKC, juga bermasalah dengan Saifuddin Ibrahim. Dia katakan juga bermasalah, bahkan dengan anaknya. Mereka bubrah, tidak ada persatuan, tidak ada kasih sebetulnya. Nonsen, omong kosong itu hukum-hukum kasih di dalam agama mereka. Mereka ternyata tidak bisa mempraktekkannya. Ini contoh nyata. Umat muslim jangan terkecoh dengan ucapan-ucapan kasih-kasih yang digembar-gemborkan dan menuduh Islam agama teroris. Dia menggembar-gemborkan Islam agama kekerasan, teroris, sedangkan agama mereka adalah ajaran kasih. Sekarang Allah memberikan contoh nyata di depan mata orang banyak, disaksikan beribu-ribu orang yang menyaksikan YouTube ini. Ternyata tidak ada hukum kasih di dalam hati mereka. Yang ada hanya duit dan kepentingan
ego masing-masing. Tidak ada itu berjuang demi agama mereka, tidak ada. Yang ada adalah memperjuangkan ego, bahkan untuk berebut masalah kekuasaan, duit, jabatan, dan sebagainya. Tidak ada hukum kasih di antara mereka. Ini contoh nyata. Ini mereka dikatakan pendeta, berarti udah di atasnya para jemaat. Dan ini apakah orang model seperti ini yang Anda jadikan panutan? Gak layak ya. Mereka sudah mempertontonkan kebodohannya. Mereka sudah membuat kebodohannya sendiri. Dan kita wajib berhati-hati. Umat Islam jangan terpengaruh. Kita tetap bertahan pada iman kita, jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang ini. Ternyata mereka omong kosong dengan hukum-hukum mereka sendiri. Mereka tak lebih adalah yang memperebutkan, ya seperti orang berebut tulang ya, tanpa daging, tanpa isi. Tidak ada manfaatnya. Yang ada saling-saling menghancurkan sesama mereka sendiri. Demikian dari saya. Untuk Anda yang belum menjadi mu'alaf, masuk Islam menjadi mu'alaf. Yang belum menjadi mu'alaf, belajar agama Islam, semoga saya doakan Anda mendapatkan hidayah dari Allah SWT, masuk ke dalam agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk para donatur, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung program-program kami di Yayasan At-Tauhid Jawa Timur. Saya sebagai ketua Yayasan At-Tauhid Jawa Timur atau Geraha Mu'alaf mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk saudara-saudara di sana semua, selalu waspada terhadap pendangkalan akidah, pemurtadan, dan kita hati-hati terhadap ulah mereka. Tetap bertahan dalam dinul Islam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.